Nah, dominansi tumbuhan. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya itu kan kita bercerita tentang apa? Materi sebelumnya itu di awal tuh. Materi keempat itu apa? Maria masih ingat? Dinamika populasi. Ya, populasi ya. Oke, tentang populasi. Populasi itu punya beberapa ciri gitu ya, atau beberapa karakteristik ya. Beberapa karakteristiknya itu antara lain dia ada kerapatan gitu ya, kemudian ada distribusinya ya, atau ada sebaran populasi gitu ya. Dan dalam konsep sinekologi itu semua bisa diukur melalui sampel yang diambil dari lapangan ya. Nah, kemudian ada ciri ketiga atau karakteristik ketiga yang juga bisa kita ambil dari sampel lapangan, yaitu dominansi tumbuhan. Nah, jadi begini, di samping punya punya kerapatan, punya distribusi gitu ya, tumbuhan itu dan semua makhluk hidup pada umumnya, bukan hanya tumbuhan saja, makhluk hidup, tetapi dalam hal ini kita bicara tumbuhan ya, tumbuhan itu juga memanfaatkan yang namanya sumber daya, ya. Memanfaatkan sumber daya dari lingkungan. Nah, semua makhluk hidup juga seperti itu. Jadi dia membentuk populasi. Nah, individunya itu tumbuh dengan memanfaatkan sumber daya. Misalnya Maria dari bayi ya, dari bayi masih ukurannya hanya beberapa kilo gitu kan. Nah, untuk bisa sampai sekarang Maria itu memerlukan sumber daya, baik itu dari bahan dari bahan hayati gitu ya, maupun non hayati. Misalnya Maria memerlukan makanan, ya kan, memerlukan nasi, daging, lauk-pauk, ikan dan sebagainya ya. Nah, itu semuanya digunakan oleh Maria. Juga non hayatinya juga dipakai. Misalnya menghirup udara, kemudian memanfaatkan cahaya, memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal. Nah, semuanya itu dipakai oleh kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dari biji gitu ya, biji berkecambah kemudian bisa menjadi pohon mangga yang besar. Nah, itu juga menggunakan yang namanya sumber daya. Nah, dalam konsep sinekologi ya, pemanfaatan sumber daya tumbuhan ini bisa ditentukan melalui nilai yang namanya dominansi tumbuhan. Bagaimana kita mengukurnya? Maka mengukur dominasi tumbuhan itu ya, bisa menggunakan bisa menggunakan DBH, diameter breast height, diameter setinggi dada ya. Ini untuk pohon. Bisa menggunakan diameter breast height, diameter setinggi dada untuk kelompok tumbuhan pohon. Pohon itu yang kayak mana? Pohon itu yang kayak mangga, itu pohon. Kemudian kelapa, itu pohon. Kemudian kasturi, kemudian cendana. Nah, itu adalah jenis-jenis pohon dalam habitus pohon. Mungkin kalau Anda kalau Anda nanti ingin melihat habitus tumbuhan itu bisa mencari searching habitus tumbuhan gitu ya. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristik fisiknya. Nah, ini disebut dengan habitus tumbuhan. Nah, bisa silahkan di searching habitus tumbuhan, di video saya juga ada itu. Untuk pohon, pemanfaatan sumber daya ini menggunakan diameter setinggi dada. Sementara yang lain
yaitu tumbuhan seperti semak, rumput, perdu, herba gitu ya. Ini menggunakan yang namanya coverage area atau penutupan tajuk ya. Luas penutupan tajuk. Nah, ini untuk herba, semak gitu ya. Nah, atau tumbuhan bawah. Nah, pertanyaannya, loh kenapa diameter setinggi dada dan coverage area ini bisa digunakan untuk mengukur pemanfaatan sumber daya? Nah, sama tadi ya, sama tadi seperti biji ya, seperti biji yang kecil kemudian tumbuh besar, maka dia untuk bisa tumbuh besar itu memakai sumber daya yang ada di lingkungannya. Sama halnya dengan tumbuhan, maka semakin besar dia, maka semakin banyak sumber daya yang dia gunakan. Ya, semakin besar ukurannya maka semakin banyak sumber daya yang dia gunakan. Misalnya kita katakan kita nanam bayam. Bayam itu kalau dia lingkungannya nggak ada nutrisinya, maka bayam itu nggak akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dia kaya nutrisi, kita berikan nutrisi yang cukup, maka dia akan tumbuh dengan besar, gitu ya. Karena dia bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia tadi. Tapi kalau sumber dayanya tidak tersedia, dia nggak bisa memanfaatkan, dia sendiri juga nggak bisa tumbuh besar. Nah, karena itulah ukuran fisik tadi digunakan untuk menentukan pemanfaatan sumber daya oleh tumbuhan atau nilai dominansinya. Ya. Nah, bagaimana mengukur dominansi dari pohon? Nah, jadi kalau kita lihat pohon, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, pohon, bagaimana kita mengukur pemanfaatan sumber dayanya? Ya, bukan ukuran individunya ya, tetapi untuk ukuran dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya. Ya. Nah, maka kita ukurlah di sini setinggi dada. Setinggi dada atau sekitar 1,3 meter. 130 cm. Nah, setinggi dada ini ya. Nah, inilah yang kita ukur untuk pohon. Gitu ya. Kita ukur diameter setinggi dada. Lalu apa formula perhitungannya ya? Nah, maka kita menggunakan kalau pohon itu kita belah dua atau kita potong melintang gitu ya. Kalau pohon itu kita potong melintang, maka akan terbentuk bangun dua dimensi yang mendekati lingkaran. Maka luas lingkaran inilah yang menjadi nilai dominansi suatu tumbuhan. Ya. Jadi luas dari pohon inilah yang menjadi dominansi tumbuhan. Misalnya ya, kita punya ulin ya. Yang pertama itu dia diameternya 14 cm. Nah, diameternya, ini diameter ya. Kemudian ada ulin yang kedua 28 cm. Ya. Kemudian ulin yang ketiga sama dengan 28
42 cm. Oke. Nah, berapa dominansi dari ulin? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan aja. Oke. Nah, misalnya kita punya itu ya, punya pohon. Katakanlah satu jenis aja dulu, ya. Berapa dominansi dari ulin? Nah, maka kita ukur dulu luas dari ulin yang pertama. Tadi diameternya adalah 14 cm. Ya. 14 cm berarti jari-jari sama dengan 7 cm. Ya. Maka luas ulin yang pertama itu adalah 14 kali dengan 7 pangkat 2. Kali 7 pangkat 2. 22 per 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 22 kali 7. Kali 7. Berapa itu? 14. 154. Ya. Oke ya. Sekarang ulin yang kedua. Diameternya. Yang kedua diameter 28. Maka jari-jarinya 14. Ya. Maka luas ulin kedua 22 per 7 kali 14 kali 14. Kali 4. Nah, sisa 2 sama dengan 12. 14 kali 14. Berapa? Boleh dihitungkan? 2156. 1100? 2156. 2156. 2156. 56. Oke, sebentar. Dua 156. Oke ya. Kemudian ulin yang ketiga. Tadi diameternya 42. 42. Berarti jari-jarinya 21 ya. Maka luas ulin yang kedua adalah 22 per 7 kali 21 kali 21. Sisa 3. 66 kali 21. Berapa? 1386. Oh, yang tadi banyak sekali ya? Yang atas. Oh. 1386. Yang atas itu berapa? 44 kali 14. 616. Kenapa tadi banyak sekali?
Nah, 6, 1, 6. Oke, sekarang kita tandai dulu. Nah, ini adalah luas yang pertama. Ini adalah luas bidang dasar dari ulin yang pertama. Ini ulin yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Luas bidang dasar ya. Luas bidang dasar dari ulin yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, maka dominansi ulin sama dengan LBD pertama, luas bidang dasar pertama, ditambah LBD kedua, ditambah LBD ketiga. Nah, sama dengan 154 ditambah 616 ditambah 1386. Sama dengan 2156. Ya. Nah, inilah nilai dominansinya. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Sorry ya, ini LBD ya. Luas bidang dasar ya. Luas bidang dasar dari pohon nanti diukur diameter setinggi dada. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa lah dimengerti. Masih bingung? Jadi berapapun nanti jumlah pohonnya, ya, misalnya pohon cendana, nah, ada berapa? Ada 3, maka dihitung luas bidang dasar yang pertama berapa, luas bidang dasar yang kedua berapa, luas bidang dasar yang ketiga berapa, maka kemudian dijumlahkanlah luas bidang dasar dari 3 pohon cendana tersebut. Nah, kemudian itulah nilai dominansinya. Ada? Yo, misalnya ada pohon cendana. Cendana satu punya diameter 56. Cendana 2 punya diameter 28. Cendana 3 punya 2 meter 28. Berapa dominansi dari cendana?
Oke, cendana 1. Siapa? Bu Indri. Jari-jarinya 28. 28. Berarti luas bidang dasarnya 22/7 dikali 28 dikali 28. Nah, sama dengan, ini bisa kita coret ya. Sisa 4. 22 dikali 4 dikali 28. 2468. 2464. 2464 ya? Oke. Kemudian Anita. Cendana yang kedua. Jari-jarinya 14, Pak. 14. Oke. 22 per 14 kali 14 kali 14. Bisa kita coret ya. Sisa 2. Sama dengan 14. Sebentar, Pak. Jadi itu berapa? Tadi sudah ada 6. 616. 616. Yang ketiga, Maria? Sama kayak yang kedua. Sama ya. Nah, maka dominansi dari cendana adalah 2464 ditambah 616 ditambah 616. Sama dengan 3696. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat tadi dominansi ulin tadi berapa? 3696. Ulin 21 ini ya. Ulin 215 6. 2156. Dominansi cendana 3696. Oke, nah ini ada 2 pohon. Contoh kita ada 2 pohon gitu ya. Bisa jadi kalau kita di lapangan sedang melakukan sampel atau penelitian, bisa jadi pohonnya ada puluhan. Ya. Nah, tapi dari contoh ini ada 2 pohon, maka apa yang bisa kita simpulkan? Kita simpulkan bahwa apa ini? Cendana memiliki atau menggunakan sumber daya yang lebih besar daripada ulin. Ya. Nah, kenapa? Karena diameternya lebih besar. Nah, ini adalah pengukuran sekilasnya gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti pemakaian sumber daya ya dipengaruhi banyak hal, misalnya kecepatan pertumbuhan dari pohon, nah itu juga berpengaruh juga ke pemakaian sumber daya. Ya. Tapi ini adalah pengukuran sekilas dari nilai dominansi.
Oke, ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ya. Kemarin kita punya nilai kerapatan. Kemudian ada nilai frekuensi. Kemudian ada nilai ya. Kita ada punya nilai kerapatan, nilai frekuensi, dan ada nilai dominansi yang kita kaji pada hari ini. Nah, kita punya 3 nilai ini ya. Nah, maka dalam konsep ekologi, dalam konsep sineekologi, ya, ketiga nilai ini bisa digunakan untuk menentukan kepentingan suatu jenis. Untuk menentukan kepentingan suatu jenis. Atau yang disebut dengan indeks nilai penting. Ya. Indeks nilai penting digunakan untuk menentukan kepentingan suatu jenis atau seberapa penting gitu ya. Seberapa penting suatu jenis itu di dalam ekosistem yang diamati. Ini yang disebut dengan nilai indeks nilai penting. Diperolehnya dari nilai kerapatan secara relatif. Ya. Ditambah nilai frekuensi secara relatif. Ditambah nilai dominansi secara relatif. Ya. Apa itu nilai relatif? Nilai relatif itu sama dengan nilai suatu jenis dibagi nilai seluruh nilai suatu jenis dibagi seluruh jenis dikali dengan 100%. Ya. Nah, contohnya kita ambil dari dominansi ya, karena nilai dominansi di sini yang ada ya. Kalau nilai kemarin frekuensi dan kerapatan ada di video sebelumnya ya. Nah, kita ambil contoh saja menentukan dominansi relatif ya. Menentukan dominansi relatif dari contoh itu ya. Dominansi relatif adalah dominansi jenis I dibagi dominansi seluruhnya kali 100%. Ya.
Dominansi suatu jenis dibagi dominansi seluruhnya kali 100%. Ya. Jadi kan tadi nilai relatifnya adalah nilai suatu jenis. Sekarang nilainya adalah nilai dominansi. Berarti dominansi suatu jenis dibagi dominansi seluruhnya. Dominansi relatif ulin sama dengan nilai dominansi ulin 2156 dibagi dominansi total ulin ditambah cendana. Berapa dominansi totalnya? Ulin ditambah cendana. Totalnya adalah 2, 5, 8, 5. Nah, begini ya. 2, 5, 8, 5. Ini adalah nilai dominansi total ya. Nah, nilai dominansi total. Oke. Nah, ini tadi nilai dominansi suatu jenisnya. Jenis ulin 2156. Dominansi totalnya adalah 58 52 kali 100%. Nah, berapa itu? 21 56 dibagi 58 52 sama dengan 36,84%. Oke. Sekarang dominansi cendana sama dengan berapa? Dominansi relatif cendana, DR cendana ya, dominansi relatif cendana. Yaitu dominansi cendana. Berapa dominansi cendana? 36, 9. Nah, dibagi bagi dominansi totalnya 5852. 5852 kali 100%. Oke. 3696 dibagi 5852 kali 100. Sama dengan 63,16 ya. Oke. Ini adalah dominansi relatif ulin. Ini adalah dominansi relatif cendana ya. Nah, seperti pada kesimpulan dominansi sebelumnya juga bahwa dominansi cendana itu lebih besar ya, pemanfaatan sumber daya cendana itu lebih besar dibandingkan dengan ulin. Oke ya. Nah, untuk ini ya, untuk apa? Untuk kontrolnya ya, untuk mengontrol apakah kita mengkalkulasi benar atau tidak. Nah, itu kita jumlahkan saja nilai semua dominansi. Nah, dalam contoh kita ini kan ada dua nih. Ada dominansi ulin dan ada dominansi cendana. Kalau misalnya ada 5 jenis, ya jumlahkan ke 5-nya. Kalau ada 10 jenis, ya jumlahkan 10-nya.
Karena ini contohnya ada 2, ya kita jumlahkan keduanya saja. Nah, jumlah keduanya ini, ya, ini harus 100%. Jadi kalau 100% berarti kalkulasi kita benar. Benar. Ya. Jadi kalau lebih dari 100 berarti ada yang salah. Kurang dari 100 juga ada yang salah. Nah, jadi untuk kontrolnya memudahkan kita itu ya jumlahkan saja. Kalau jumlahnya itu 100, nah berarti itu benar. Terima kasih ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.